Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Catatan saya bukan 14 poin Pak, 15 poin. Bonus satu tadi. Oke, baik. Siap nomor 14? Oke, baik. Nomor 14, mari kita lihat apa yang terjadi dalam hidup kita ketika kita hidup di dalam roh. Nomor yang ke-14 adalah di Efesus 3 ayat yang ke-7. Di Efesus 3 ayat yang ke-7 kita akan mendapati poin nomor 14. Kita perhatikan bersama-sama di situ. Efesus pasal yang ketiga ayat ke-7. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya. Garis bawahi Bapak Ibu, menjadi pelayannya. Sudah? Menurut pemberian kasih karunia Allah. Garis bawahi, pemberian kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Garis bawahi, pengerjaan kuasanya. Kalau kita perhatikan yang di garis bawahi, mari kita buat urutannya. Mana duluan? Oke. Yang pertama yang kita garis bawahi itu adalah menjadi pelayannya. Kayak kita dan menjadi pelayan Tuhan di gereja, menjadi pelayan Tuhan juga di pekerjaan kita. Karena pelayan Tuhan tidak saja di gereja, tapi juga melayani masyarakat. Di domain, di tempat kerja kita juga termasuk pelayan Tuhan. Nah, kemudian yang kita garis bawahi, yang kedua itu adalah pemberian kasih karunia. Kasih karunia itu diberikan, namanya kasih karunia. Makanya disebut pemberian kasih karunia. Kasih karunia ini kita perlukan untuk kita bekerja, melayani dan seterusnya. Karena kita nggak bisa melayani dengan kekuatan kita. Kita perlu kasih karunia Tuhan, bukan kayak begitu? Kalau orang bekerja menurut kasih karunia, dia akan berhasil. Orang yang tepat di tempat yang tepat pasti sukses. Orang yang tepat di tempat yang salah pasti gagal. Jadi kalau kasih karunianya cocok dengan panggilannya, dia akan sukses. Itu soalnya kita penting untuk ditempatkan di tempat yang tepat. Orang yang tepat di tempat yang tepat di waktu yang tepat akan sukses. Waktu pun penting. Waktu pun penting. Nah, mari kita lihat dulu yang di garis bawahi nomor 3 itu adalah pengerjaan kuasanya. Kalau kita mendengarkan dari yang tadi malam sampai yang tadi pagi, tentulah kita bisa mengurutkannya mana lebih dulu yang terjadi dalam hidup kita sesuai dengan Efesus 3 Tuhan. Ayo, mana lebih dulu? Mana lebih dulu? Kembali kita harus mengingat begitu Bapak Ibu Saudara, kita harus mengingat bahwa kita sedang ada di topik Roh Allah diam di dalam kita sebagai fondasi dari hidup dalam roh. Dan kalau kita hidup di dalam roh, Roh Allah diam. Ingat di kisah 1 yang ke-8. Nomor berapa kisah 1 yang ke-8? Menerima kuasa. Coba lihat di catatan kita. Menerima kuasa itu nomor berapa? Nomor 12. Betul atau tidak? Berarti kalau kita menerima Roh Kudus di dalam, berarti ada kuasanya di dalam. Kalau Roh Allah bekerja di dalam, berarti kuasanya bekerja di dalam. Betul atau tidak? Karena kuasa itu adalah dunamos. Masih ingat? Dunamos, dinamika, dinamo, dinamik. Jadi kalau Roh Allah bekerja, kuasa itu bekerja. Dinamo bekerja, dinamika bekerja, dinamik bekerja. Semua karakteristik Roh Kudus ini bekerja di dalam kita. Itulah yang disebut di garis bawah yang ketiga, pengerjaan kuasanya. Jadi kuasanya bekerja itu di dalam kita seiring dengan Roh yang bekerja di dalam. Nah, ketika Roh Allah bekerja di dalam,
kuasanya bekerja di dalam, dia akan memproduksi kasih karunia. Yes. Amen. Kalau kita baca perlahan-lahan, kita akan menemukan urutannya itu seperti itu. Perhatikan lagi, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya. Menurut pemberian kasih karunia. Jadi dia menjadi pelayan karena kasih karunia. Yes. Karena kasih karunia Allah dia jadi pelayan, bukan karena kekuatannya. Yeah. Yang dianugerahkan kepada kasih karunia tadi sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Berarti lebih dulu terjadi dalam diri kita adalah kuasa itu harus bekerja di dalam. Iya. Yes. Coba lihat urutannya Bapak Ibu, supaya kita bisa orang tepat di tempat yang tepat di waktu yang tepat pasti sukses. Makanya banyak orang tidak menemukan potensinya yang maksimum karena dia bekerja tidak menurut kasih karunia. Karunianya. That's true. Paulus berkata, aku menjadi rasul dari start orang yang paling hina, paling berdosa. Tapi sekarang aku menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. Mengapa bisa terjadi? Karena aku bekerja menurut kasih karunia Yes. Allah dan aku sebagaimana aku ada sekarang karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah ini penting bagi kita Bapak Ibu kalau kita mau melayani, bekerja, berbisnis, apapun pekerjaan bidang kita. Kita perlu kasih karunia. Kasih karunia ini memudahkan kita untuk melakukan hal-hal yang sulit. Amen. Karena kasih karunia itu adalah kemampuan Allah sendiri. Yes. Sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Yes. Nah, kasih karunia ini datang padaku, padamu, pada kita ketika kuasa Allah dalam diriku bekerja. Yes. Dan kalau kasih karunia Allah bekerja dalam diriku, maka aku menjadi pelayannya. Jadi menjadi seseorang, baik itu pelayan, pebisnis, itu adalah produk akhir dari kasih karunia. Jadi bayangkan kalau kuasa Allah dalam dirimu tidak bekerja, mana kasih karunia? That's right. Kalau kasih karunia tidak bekerja, kita akan memilih pekerjaan kita, padahal itu belum tentu kasih karunia. Karunia kita. Saya tahu saya menjadi gembala itu waktu saya mahasiswa tingkat 3. Saya mahasiswa tingkat 3 di USU. Waktu itu saya jurusan kimia. Saya masuk universitas karena saya ingin bekerja di pabrik, karena saya ingin bekerja di sekuler. Tapi sebelum saya bertobat, saya dipanggil Tuhan. Dan setelah saya dipanggil Tuhan, roh saya menyala-nyala, saya nggak pernah berhenti. Sekalipun tantangan dari keluarga saya berat sekali. Saya sampai diancam, diputus uang kuliah, tidak dikasih uang bulanan dan seterusnya. Karena masa lalu itu, gereja seperti yang kita sedang ikuti itu sesat, ditentang habis-habisan. Saya diusir dari rumah. Apa yang saya lakukan untuk membiayai kuliah saya, untuk membiayai kebutuhan saya ngajar privat les. Saya ngajar privat les, sore saya melayani. Saya ngajar privat les, sore saya melayani. Tapi tingkat 3, IP saya bagus. Tingkat 3, saya mendengar Tuhan, kamu akan menjadi gembala. Sehingga nama gereja saya itu Pohon Tambanting Kebenaran. Itu sudah saya dengar waktu saya mahasiswa tingkat 3. Dan saya tidak tahu bahwa saya lah tanaman Tuhan itu. Yes. Dan ketika Tuhan mengizinkan saya membangun gereja, saya beri nama itu. Padahal sebelum gereja itu ada, saya sudah dapat nama itu. Pohon Tambanting Kebenaran. Yesaya 61. Dan apa yang terjadi? Ketika suara Tuhan itu datang pada saya mulai melihat kasih karunia saya. Ketika saya pegang mic, banyak orang diberkati. Ketika saya membaca firman, banyak yang disingkap. Dan begitu majunya saya dalam pelayanan, lebih maju daripada kuliah saya. Bukan berarti saya malas, karena IP saya bagus. Sampai saya tamat. Tamatnya begini Bapak Ibu, saya tamat di USU. Waktu itu orang tua saya bilang, kamu kerja saja di sini kira-kira begitu. Tapi panggilan saya mulai meronta, kamu jadi gembala. Kalau kamu kerja, kok nggak akan efektif jadi gembala? Dari pagi pulang sore, bagaimana bisa? Lalu saya naik sepeda motor. Apa yang harus saya lakukan Tuhan supaya saya jadi gembala? Saya bisa juga bekerja membiayai hidup saya. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian saya naik sepeda motor. Waktu itu saya melewati sebuah jalan, naik sepeda motor.
Tuhan bilang begini, kamu kerja di sini. Saya lihat sekolah Katolik. Bisa mengikuti saya? Bagaimana saya mengajar di sini? Ini Katolik. Pada masa itu Katolik, sekolah Katolik ya guru Katolik. Iya. Saya bukan hanya Protestan, karismatik lagi kali ini. Bagaimana ditentangnya waktu itu? Tapi apa yang terjadi? Saya taat, saya buat lamaran saya. Kenapa saya harus jadi guru? Supaya saya ngajar pagi, pulang siang, sore pelayanan. Jadi pas. Ada ongkos, ada ini, karena saya punya dapat gaji gitu. Saya taat, saya tulis lamaran. Sejak kapan dari musuh ngajar sekolah yang saya tahu waktu itu dari IGIM. Iya. Tapi karena saya taat, saya tahu saya jadi gembala. Saya tulis lamaran, besoknya dipanggil Bapak. Oh my Jesus Christ. Dipanggil, besoknya disuruh ngajar lagi. Oh my Jesus. Dan apa yang terjadi setelah besok disuruh ngajar? Dalam 1 tahun Bapak Ibu, saya jadi guru tetap. Protestan satu-satunya. Guru tetap bergaji pegawai negeri. Padahal saya karismatik, itu gak boleh Katolik. Nggak bisa. Tapi pelayanan saya terus berkembang. Saya mengundurkan diri. Gak bisa lagi nih. Karena saya pergi ke Malaysia 2 minggu. Saya pergi ke Malaysia 2 minggu dan itu bisa 3 kali dalam 1 tahun. Gak mungkin. Dan juga saya intens membangun gereja, akhirnya saya mengundurkan diri. Dan apa yang terjadi dalam diri saya ketika saya melakukan itu, kasih karunia dalam diri saya terus berkembang sampai sekarang. Karena kalau kita menjadi pelayan, menjadi pebisnis, menjadi apapun di luar, menurut kasih karunia itu, kita pasti hebat. Haleluya. Tapi kalau kita memilih-pilih pekerjaan, memilih-pilih pelayan, kita pilih-pilih, kita nggak merujuk pada kasih karunia yang diberikan Tuhan, kita akan orang tepat di tempat yang salah. Makanya nggak maksimal. Selalu ada di dalam hati kita, oh aku masih ada yang kurang ya. Aduh, padahal mobilku udah 10, ini mau ke 11. Tanahku berhektar-hektar, ini mau beli lagi tanah orang lain di seberang sana sampai haleluya, raw-raw mau beli. Perlu dicek kasih karunianya. Bisa paham maksud saya Bapak Ibu? Nah, bagaimana kita menemukan kasih karunia itu? Biarkan kuasa Allah bekerja dari dalam. Dia akan memberikan kasih karunia sehingga kita paham ini adalah panggilan. Kita pasti maksimal. Haleluya. Itu sebabnya penting sekali hidup dalam roh. Penting sekali roh Allah beroperasi dominan dalam hidup kita. Bukan pikiran kita. Roh, katakan Bapak Ibu, roh dan firman harus bekerja bersama-sama. Jangan satu saja, roh kudus terus, firman dia kurang. Gak bisa. Atau firman terus gak mengakui roh kudus, gak bisa juga. Roh dan firman. Amin. Jadi yang ke-14 adalah menerima kasih karunia. Kalau kita hidup di dalam roh, nomor 14 kita menerima kasih karunia. Itu dia. Apa itu kasih karunia Allah? Kemampuan Allah untuk melakukan sesuatu bagi dia. Bayangkan kalau kita bekerja dengan kemampuan Allah. Amin. Oke. Nomor 14 menerima apa? Kasih karunia Allah. Hidup di dalam roh. Kalau kita ada di situ, kita akan menerima nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 13. Yang ke-14 menerima kasih karunia Allah. Kalau kita menerima kasih karunia Allah, apa yang berikutnya kita alami? Kita berada di tempat yang tepat. Sama seperti Paulus, dia menjadi pelayannya, dia menjadi rasul. Coba Bapak Ibu kita lihat di ayat yang ke-8. Efesus 3 ayat ke-7 tadi, ayat yang ke-8 coba lihat. Kehidupan Paulus. Sudah siap? Lihat di sini, di situ. Kepadaku ia paling hina. Bayangkan Paulus itu pembunuh jemaat yang paling hina, paling berdosa menurut Paulus. Sekarang oleh kasih karunia Allah itu tadi, dia menjadi rasul dunia. Karena itu memang tempat. Bisa mengerti maksud saya? 1 Korintus 15. Mari kita lihat. Ayat berapa itu? Ada yang tahu tentang Paulus yang bergerak dengan kasih karunia? Ayat 10.
1 Korintus 15 ayat 10. Yes. 1 Korintus 15 ayat 10. Sudah sampai? Ya. Perhatikan baik-baik. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi Paulus yang sekarang karena kasih karunia Allah. Yes. Amen. Saya ulangi, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Sekarang apa rupanya Paulus? Rasul bangsa. Dia berkata itu karena kasih karunia. Lanjutkan, di situ disebutkan, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku. Ingat tadi kasih karunia itu dianugerahkan? Ya. Yes. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras. Dia bekerja plus kasih karunia. Jadi bukan berarti kita ada kasih karunia lalu tidak bekerja, tidak tekun, tidak disiplin. Bukan juga. Dengan kasih karunia Allah itu dia bekerja, dia disiplin, dia tekun. Ayat itu berkata, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan sama-sama kasih karunia Allah yang menyertai. Kalau kita mau kasih karunia Allah makin melimpah, biarkan kuasanya bekerja dulu di dalam hati. Maka itu akan membuat kita menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan, menjadi penyanyi, menjadi apapun yang sukses dan berbuah-buah. Haleluya. Bisa mengikuti? Baik. Sekarang kita nomor yang ke-15. Nomor yang ke-15. Kalau kita hidup di dalam roh, ada di dimensi itu terus menerus, maka ini yang akan kita alami, yaitu nomor 15, nomor terakhir dari Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14. Ada 15 poin yang akan kita alami kalau kita hidup dalam roh. Dan kita sudah tahu bagaimana hidup dalam roh, bukan? Oleh firman Allah. Amin. Kita harus tahu, kita harus paham. Mari kita buka Yohanes 4:14. Poin 15 kita catat di sini. Yohanes 4:14. Mari kita baca bersama-sama. 2 ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kalau kita hidup dalam roh seperti yang tadi yang kita bicarakan, maka nomor 15 akan kita alami. Apa itu? Lihat di kalimat tadi ada kata mata air, garis bawahi. Udah? Dapat kan? Ada. Mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar, garis bawah yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Oke? Sekarang mari kita baca yang di garis bawah itu. Mata air yang terus-menerus memancar. Bisa mengerti kan? Yang kita garis bawahi tadi apa? Mata air. Baru yang terus-menerus memancar. Kalau kita sambung kalimatnya menjadi mata air yang terus-menerus memancar. Kalau mata air terus-menerus memancar jadi apa? Sungai, Sumur. Kalau terus-menerus lagi memancar, nanti kita akan bahas. Yes. Karena ini powerful sekali. Bisa paham maksud saya? Jadi nomor 15 yang kita alami pada saat kita hidup dalam roh adalah mata air dari dalam hati kita akan terus-menerus memancar. Tiap hari kita tidak pernah kering, tidak pernah gersang. Kita menjadi tanah yang berair. Hidup kita menjadi berair. Padang gurun yang kita lewati akan menjadi berair. Alam baka yang kita lewati menjadi taman Eden. Itu karena kitab Yesaya. Mengapa kita berair? Kita berair. Kemanapun sungai itu mengalir, di sana ada kehidupan. Di mana itu tertulis? Yehezkiel 47. Yes. Kemanapun sungai itu mengalir, di sana ada kehidupan. Kemanapun kita pergi, di sana ada keselamatan. Di sana ada perubahan. Kita pergi ke sekolah, sekolah kita mengalami perubahan. Kita pergi ke satu daerah, daerah itu mengalami perubahan. Kita pergi ke kantor, kantor itu mengalami perubahan.
Mengapa? Karena kita tempat yang berair. Yes. Dan itu terjadi pada saat kita hidup di dimensi itu. Ada mata air yang terus menerus memancar. Paham maksud saya Bapak Ibu? Saudara semuanya? Yes. Baik, jadi ada 15 poin bukan? Ya. Mari kita baca dulu nomor 15 sebelum saya jelaskan lebih jauh. Nomor 15 adalah mata air dari dalam hati kita akan terus menerus memancar. Amin, amin, amin. Kita menjadi tempat yang berair, tidak ada kering, tidak ada gersang. Justru kemanapun kita pergi, tempat itu diubahkan basah, berair, gembur, subur. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Amin. Baik, mari kita lihat dulu tentang air ini, sungai ini. Air, aliran air atau sungai yang merujuk pada karakteristik dari Roh Kudus. Coba kita lihat dulu sedikit. Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua. Sudah sampai Bapak Ibu semuanya? Oke. Mari sebelum kita baca, perhatikan saya. Kalau ada mata air, katakan mata air, terus menerus memancar, dia bisa menjadi sebuah sungai, kolam, sumur, bukankah begitu? Kalau tiap hari memancar, nggak pernah berhenti membual-bual, Yeskiel bilang dia bisa menjadi sebuah sungai. Jadi sungai kehidupan itu adalah personifikasi atau gambaran dari Roh Kudus sendiri. Jadi mata air dalam hati kita yang terus menerus memancar itu adalah kehidupan Roh Kudus yang mengalir di dalam hati kita. Ada amin? Nah, mari kita lihat dulu tentang sungai di Kejadian pasal 2 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama untuk memahami lebih jauh tentang mata air tadi yang terus menerus memancar. Oke? Yuk kita lihat Kejadian 2 ayat 10. Yang sudah sampai katakan amin. Kita baca bersama-sama Kejadian 2 ayat 10. 1, 2, ya. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ada sungai dari Eden. Eden itu taman Allah. Eden artinya Firdaus, taman Allah. Ada sungai mengalir dari situ. Boleh saya bertanya? Ini sungainya menurut kita sungai seperti biasa kan? Seperti yang kita lihat? Coba dulu diskusi dengan kanan kiri. Ini sungai, apakah seperti sungai yang kita lihat selama ini di sekitar kita? Coba. Apakah ini seperti sungai alamiah? Sungai alamiah gitu? Coba. Apakah ini seperti sungai yang kita lihat? Di gunung-gunung ada sungai, di jalan-jalan ada sungai. Apakah menurut kita ini seperti itu? Jawab saya. Bagaimana? Coba perhatikan Bapak Ibu. Saya hanya ingin memberikan kepada kita pikiran yang terbuka. Setahu saya, karena saya juga tahu ilmu alam, sungai itu biasanya produk hujan. Ketika hujan turun, air itu turun di gunung-gunung, meresap ke bawah jadi sungai. Tapi tahu Bapak Ibu, sungai ini ada, belum ada hujan. Karena hujan pertama kali terjadi pada zaman Nuh. Belum ada hujan. Bingung ya? Bingung ya? Jadi bumi itu dibasahi dari mana? Kalau nggak ada hujan, bumi dibasahi dari bawah naik ke atas. Mari kita baca. Bukan dari hujan. Nah, kita harus lebih teliti membaca firman. Yes. Coba kita lihat ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Sudah? Yes. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi sungai tadi dari mana? Iya. Lanjut ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi.
Kabut ini dari mana datangnya? Dari sungai kehidupan itu naik. Jadi sungai kehidupan itu naik ke atas, embunnya itu yang membasahi seluruh bumi sebagai berkat Tuhan bagi bumi. Saya bisa mengerti maksud saya. Haleluya. Dia tidak dibasahi dari hujan. Tidak. Hujan itu pertama kali zaman Nuh. Iya. Karena ada hujan, ada musim kemarau dan hujan. Iya. Bisa mengerti maksud saya? Selama bumi masih ada, tidak habis-habisnya musim menabur menuai kemarau dan hujan. Hujan. Setelah Nuh. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, tidak ada hujan Bapak. Kita dibasahi dari sungai kehidupan. Rahmat Tuhan. Yes. Haleluya. Dari bawah dia naik ke atas sebagai kabut, lalu turun ke bawah, bumi dibasahi. Tidak ada hujan. Jadi ini sungai yang melambangkan pekerjaan Roh Kudus. Makanya dia terbagi menjadi 4 cabang. Mari kita lihat. Karena itu punya arti. Siap bersama saya? Mengarungi lautan kehidupan. Oke, baik. Bagian yang bingung. Ayat 11. Yang pertama namanya Pison. Pison itu artinya adalah meningkat. Bahasa Inggrisnya itu Bapak Ibu increase, meningkat. Ini sebenarnya adalah gambaran dari pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka air itu terus-menerus memancar, hidup kita meningkat. Yes. Bertumbuh maksudnya. Meningkat itu artinya bertumbuh. Jadi kalau mata air itu terus-menerus memancar dari hidup kita, kita akan mengalami pison. Yang artinya meningkat. Amin. Coba lihat lagi, lanjut ya. Tuhan, amin. Karena ini jalan kelimpahan, lihat ya. Saya akan kasih jalan kekayaan. Lihat. Ayat 11. Yang pertama namanya pison, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila. Tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada gambar bedola dan batu pison. Jadi kalau orang hidup dengan mata air yang terus-menerus memancar, hidupnya akan meningkat dan menjumpai tempat emas ada. Yes. Ini arti rohaninya, hidup kita akan dialiri kekayaan dan kelimpahan dari Tuhan. Makanya orang yang hidup dalam roh akan hidup dalam kekayaan dan kelimpahan. Amin. Gak ada orang hidup di dalam roh miskin. Yes. Tidak ada itu. Yes. Teori Allah sejak semula adalah kekayaan dan kelimpahan. Yes. Itu sebabnya manusia itu tidak bekerja untuk makanan sejak semula. Karena makanan sudah ready di taman ini. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu dia bekerja untuk makanan. Iya. Sesungguhnya dari semula Tidak. mereka bekerja untuk tujuan Tuhan. Tuhan. Demikianlah juga kita seharusnya Iya. bekerja untuk tujuan, untuk tujuan Tuhan. Yes, God. Kita bekerja bukan untuk uang, kita Yes. bekerja untuk Yes. tujuan Tuhan. Itu dari awal. Yes. Makanya kalau air itu terus-menerus memancar, terus-menerus mengalir, kita akan menemukan emas, batu-batu permata, semua yang indah-indah. Artinya engkau menemukan kekayaan, kelimpahan, berkat Allah Tuhan. Itu arti pisau. Haleluya. Ini bukan natural, nggak ada hujan saat itu. Ini bukan sungai yang airnya kuning-kuning kalau kita lewat ya. Panjang dari Medan sampai Teranggo, saya lihat sungai-sungai kuning-kuning semua. Bukan itu ya. Katakan pisau. Pisau. Artinya meningkat, Artinya meningkat. bertumbuh. Bertumbuh. Bahasa Inggrisnya itu increase bahasa Inggrisnya. Yes. Oke, artinya itu increase. Mari kita lihat sungai yang kedua. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Gihon itu artinya adalah meledak, memancar. Gihon itu artinya meledak atau memancar. Kencang. Bukankah ini juga karakteristik Roh Kudus? Meledak itu dinamik, Yes. memancar itu cahayamu akan terang benderang di tengah dunia ini. Yes. Jadi kalau kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, mata air itu memancar, kita akan menjadi terang dunia. Hidup Kristus di dalammu akan memancar. Itu Gihon. Amen. Kalau kita lihat sungai sekarang, Gihon ini ada sekarang, mana ada?
Gak ada lagi semua sungai-sungai ini. Sungai natural. Yes. Karena waktu zamanmu seluruh bumi ditutupi air, gak ada lagi sungai ini. Iya. Semua menjadi sungai-sungai Babel, bukan sungai dari tamat ini. Jadi Bapak Ibu dengarkan ketika air bah turun, semua sungai itu hilang. Mengapa? Karena semua bumi ditutupi air. Bisa mengerti maksud saya? Jadi ini bukan natural, ini punya arti simbol rohani. Bison artinya meningkat, bertumbuh, kaya, berkelimpahan. Yang kedua, Gihon itu artinya meledak, memancar, Yes. berkembang. Satu lagi, berkembang, meledak, memancar, berkembang. Haleluya. Makanya orang hidup dalam roh, hidupnya akan berkembang, Yes. meningkat, berkembang. Pasti. Yang ketiga, mari kita lihat sungai yang ketiga. Aman sungai. Ayat 14. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Tigris itu artinya cepat. Cepat. Kalau bahasa Inggrisnya rapid. Ini cepat. Makanya saya bilang tadi kan, kalau cepat itu mobilnya mahal. Haleluya. Tapi begitu, supaya cepat. Jadi kalau kita mengizinkan mata air itu terus memancar, kita akan cepat. Haleluya. Cepat bertumbuh, Men. Cepat. Berubah. cepat mengalami terobosan, Men. cepat sukses, Yes. cepat punya rumah, Yes. kecuali cepat menikah. Oke, sorry. Hidup kita cepat, cepat kaya, cepat sukses, cepat bertumbuh dan seterusnya, cepat. Katakan cepat. Cepat. Baik, yang keempat, kecuali cepat menikah ya, jangan diplesetkan. Baik, yang ke-14, nama sungai yang ketiga ialah Tigris yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Efrat itu artinya berbuah penuh. Berbuah penuh, itu Efrat. Bahasa Inggrisnya fruitfulness. Jadi kalau kita lihat semua artinya itu apa? Ini kan karakteristik Roh Kudus. Yes. Makanya dia sungai dari Taman Eden, Taman Allah. Yes. Dan kalau ini yang membasahi seluruh bumi, Amen. maka bumi akan menerima pisau, Amen. bumi akan menerima Gihon. bumi akan menerima Tigris, bumi akan menerima. Efrat. Kalau sungai itu sekarang ada di hatimu, Haleluya. maka air itu sekarang ada di hatimu, engkau akan menerima pisau, engkau akan menerima Gihon, engkau akan menerima Tigris, engkau akan menerima Efrat. Haleluya. Dahsyat bukan? Haleluya. Oh, ini bagus. Coba lihat ke kanan kirinya. Sampaikan dulu yang keempat arti sungai itu, coba dengan artinya. Yuk, seri. Sudah disamakan catatannya? Saudara bisa bayangkan hidup kita kalau kita mengalami itu? Hebat bukan? Nah, kalau Roh Kudus kita itu dasar. Jika mata air di dalam hatimu terus menerus memancar, dia seperti sungai dari Eden, maka kita akan mengalami pisau, artinya meningkat hidup kita, bertumbuh hidup kita. Bisa paham ya? Kemudian kita mengalami Gihon, kemudian kita mengalami Tigris, kemudian kita mengalami Efrat. Efrat itu berbuah penuh, berbuah 100 kali, itu artinya Efrat. Amin. Kita itu berbuah, pelayanan kita berbuah, bisnis kita berbuah. Oke, baik. Makanya kalau kita hidup dalam roh, nanam tomat, tomatnya besar-besar.
Beternak ikan, ikannya gemuk-gemuk. Contoh. Oke, baik. Nah, siapa di sini yang pernah membaca Yehezkiel 47? Boleh kata? Yehezkiel 47. Ini powerful sekali. Pernah membaca Yehezkiel 47? Coba semua kita buka nih Yehezkiel 47. Yehezkiel 47, kita akan melihat manifestasi dari sungai kehidupan itu secara penuh, dan itu ada di dalam hati kita. Itu ada di hati kita. Makanya untuk mengalami sungai kehidupan gak perlu naik ke sorga dulu, karena sungai itu sekarang ada di hati. Aku mau naik ke sorga, ngapain lu naik ke sorga? Mau lihat sungai kehidupan, kan ada di hati. Capek kan naik ke sorga? Ada. Baik, Yehezkiel 47, siap? Mari kita baca ayat demi ayat. Kita mulai dari ayat 1. Siap ya? Mari kita baca Yehezkiel 47 ayat 1 dulu. Kita baca bersama-sama dua ya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping tanah dari bait suci itu sebelah selatan Mispa. Ayat 2, lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membuah dari sebelah selatan. Mari kita garis bawahi untuk mengartikannya. Ayat pertama, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Garis bawahi bait suci. Sudah kan? Oke, garis bawahi bait suci. Sekarang ayat yang kedua, lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membuah. Garis bawahi air itu membuah. Berapa yang kita garis bawahi? 2. Pertama apa? Bait suci. Kedua, air membuah. Pertanyaan saya, dari mana air itu membuah? Dari bait suci. Kalau air membuah, apa yang kita bayangkan? Mata air. Pernah jalan-jalan ke satu tempat melihat mata air? Bagaimana dia keluar? Membuah dia. Mata air kalau dia deras, dia membuah. Jadi ini gambaran yang kita bahas tadi. Ada mata air yang terus-menerus memancar, membuah dia keluar. Nah, sekarang pertanyaannya bait suci. Dulu bait suci di perjanjian baru kita mengenal kemah suci Musa, bait suci Salomo yang dibangun Salomo. Kita mengenal juga kemah Daud dan seterusnya. Bait suci yang dilihat Yehezkiel seperti ini. Tapi kalau sekarang bait sucinya apa? Diri kita, hati kita. Mengapa? Alkitab berkata kita adalah bait Roh Kudus. Kamu adalah bait Roh Kudus. Tempat tinggal Roh Kudus itu rumahnya, bait sucinya. Nah, karena kita tahu Roh Allah tinggal di hati kita, maka air itu membuah dari hati. Ini sama dengan yang kita bahas tadi. Pemata air itu terus-menerus memancar dari dalam diri. Jadi kita adalah personifikasi dari Yehezkiel 47. Jadi kalau kita membaca Yehezkiel 47, kita harus melihat diri kita. Karena itu adalah kita, gerejanya. Amin 2 kali. Kalau kita melihat sungai yang dari Eden, kita harus melihat diri kita. Karena kita adalah Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Sekarang Yehezkiel 47, inilah kita, gerejanya. Siap lebih lagi? Mari kita baca bersama-sama. Kalau kita biarkan air ini terus-menerus memancar, lihat, ini yang kita alami lagi. Ayat yang ketiga, siap? Yuk kita baca. 2 ya. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Tulis di bawah. Air sepergelangan kaki artinya apa? Air sepergelangan kaki artinya adalah arah hidupku, arah perjalananku diselaraskan pada tujuan Tuhan.
Amin. Air sepergelangan kaki artinya arah hidupku. Arah hidupku. Tujuanku diselaraskan dengan tujuan Tuhan. Karena kaki itu adalah seperti perjalanan langkah kaki. Kerelaan memberitakan Injil, kasut yang rela memberitakan Injil, pergi maksudnya itu. Jadi arti rohani ketika air itu semata kaki adalah apa tadi? Arah hidupku, arah tujuanku diselaraskan dengan tujuan. Apa maksudnya? Lihat saya. Kalau air hatimu terus-menerus memancar, tujuanmu akan diselaraskan dengan tujuan Tuhan. Haleluya. Aku hidup nggak dengan agendamu lagi. Aku nggak hidup dengan rencanaku lagi. Aku sudah hidup untuk Tuhan. Itu ketika mata air dari dalam hati kita terus-menerus memancar sampai airnya sepergelangan kaki. Itu arti rohani. Karena kaki itu adalah pergi, rela memberitakan, itu pergi keluar. Itu bicara tujuan, itu bicara arah. Jadi kalau kita biarkan dia terus-menerus memancar, tujuan hidup kita akan diselaraskan dengan tujuan Tuhan. Rencana hidup kita diselaraskan dengan rencana Tuhan. Agenda hidup kita diselaraskan dengan agenda Tuhan. Biarkan mata air dari dalam hati kita menjadi sepergelangan kaki. Sepergelangan kaki. Katakan amin. Yang berikut, lanjut lagi, biar penuh catatan kita. Ada amin? Karena buku tulis 12 lembar, nggak cukup kan? Padahal 2 hari kita. Nanti ada event lagi, ambil buku yang 100 lembar. Lalu di rumah latihan mencatat dulu. Oke. Baik. Ayat berapa sekarang? 4. Ayat 4, lihat. Ia mengukur 1000 hasta lagi. Karena airnya terus-menerus memancar. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Apa arti lutut dalam arti rohani kita biasanya? Berdoa. Betul kan? Ini artinya berserah. Kalau mata air di dalam hati kita, airnya udah sampai ke lutut, kita hidup kita berserah kepada Tuhan. Amin. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Seluruh hidupku kuserahkan pada Tuhan. Yes, Lord. Itu ketika air itu selutut. Mudah buat kita. Tuhan ini hidup. Yes. Pakai aku. Apapun yang kau katakan, kau lakukan. Kita bisa masuk ke dimensi itu. Kalau air itu sudah selutut. Biarkan itu memancar. Amin. Ada kan dia nggak memancar tuh. Iya, makanya bersama. Bolak-balik hidup kita. Keliling-keliling, jatuh bangun, turun naik. Emangnya bis ya, naik turun sama kedudukan. Dari kenaikan. Kalau mata air kita tadi sepergelangan kaki, apa artinya? Arah hidupnya diselaraskan. Oke. Kalau mata air kita sudah selutut, apa? Berserah. Berserah diri. Penyerahan diri. Apapun kata Tuhan, oke. Apapun Tuhan suruh, oke. Selalu berkata, yes sir, siap, aku lakukan. Itu terbangun dalam hidup kita. Kalau air itu sudah selutut. Mudah buat kita untuk bersujud menyembah, berserah diri. Maka kayak lagu seperti tadi, begitu dalam bisa kita nyanyi. Kita bisa menangis. I surrender, Lord. Itu lagu lama bukan? Lagu lama itu. Aku berserah. Baik. Lanjut lagi. Ayat berapa? 5. Masih 5 ya? 4 masih. Oh masih 4. 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air. Sekarang sudah sampai di pinggang. Apa arti pinggang?
Pinggang itu artinya adalah berikat pinggangkan kebenaran. Artinya adalah hidup kita dalam kebenaran. Yes. Hidup kita dalam kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran. Kita hidup dalam firman, kita hidup dalam kebenaran. Standar Tuhan. Standar hidup kita di situ. Amen. Yang memimpin hidup kita adalah firman, adalah kebenaran. Amen. Manmu pelita bagi kakiku, kita bisa hidup di sini. Yes. Karena air itu sudah sampai. Arah hidupku diselaraskan. Aku mulai berserah kepada Tuhan. Dan komitmenku pada kebenaran 100%. Itu artinya air itu naik pergelangan, naik selutut, naik sepi. Lanjut. Ayat berapa sekarang? 5. Yuk kita baca. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangkan lagi. Apa maksudnya ketika air itu sudah menjadi sungai? Kita sudah dikuasai roh. Karena kemana roh itu menuntun, ke situ kita Nggak berada. bisa lagi kita lawan. Yes. Inilah yang disebut dengan ketika Yesus hidup dipimpin oleh roh, Yes. dibawa oleh roh. Ya. Karena kemana sungai itu pergi, bagaimana kita melawannya? Kalau sungai itu besar, berenang pun nggak sanggup. Artinya apa? Kita dikuasai oleh roh, dibawa oleh roh, dipimpin oleh roh. Ya. Bayangkan hebatnya Yes. hidup kita kalau dibawa, dipimpin oleh roh. Itu artinya Bapak Ibu. Sudah siap? Mari kita ulangi. Ya, 5 menit lagi selesai. Lihat. Ketika air itu sepergelangan kaki, apa artinya? Arah itu bisa diselaraskan. Very good. Ketika air itu selutut, apa artinya? Serah-serah. Very good. Ketika air itu sepinggang, apa artinya? Hidup dalam kebenaran. Ketika air itu menjadi sungai, apa artinya? Yes, dikuasai roh, dipimpin oleh roh, dibawa oleh roh. Amin. Amin. Lanjut lagi. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6. Lalu ia berkata kepada, mari kita baca bersama-sama. Lalu ia berkata kepada, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Jordan dan bermuara di laut Asia. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Garis bawahi, kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Begitulah hidup kita. Kalau dia sudah menjadi sungai, kemana pun kita pergi, di sana ada kehidupan. Kemanapun sungai itu mengalir, di sana ada kehidupan. Karena sungai itu adalah aku, maka kemanapun aku pergi. Kalau mata air di hatiku sudah menjadi sungai, maka kemanapun aku pergi, di sana ada kehidupan. Bukan yang dahsyat? Makanya Yesus berkata, air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air. Dan Yesus berkata yang terus menerus memancar. Siapa yang menyebut ini? Yesus kepada perempuan ini. Dan mata air itu ada di hati kita, Bapak Ibu. Dan biarkanlah dia mengalir menjadi sungai. Katakan menjadi sungai. Sebab kemanapun sungai itu pergi, di sana ada kehidupan. Kemanapun aku pergi, di sana ada kehidupan. Sebab sungai itu mengalir dari hati. Amin 2 kali. Haleluya. Kau hebat. Karena
dahsyat? Ya. Karena Tuhan. Amin, amin. Siapa bilang panggilanmu kecil? No. Siapa bilang kita melakukan pekerjaan yang kecil? Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya bagi kota yang kecil, daerah yang kecil. Sejauh matamu memandang, kata Tuhan kepada Abraham, itu akan menjadi milik. Karena kita harus semakin besar untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat 10. Ayat 10. Kita baca lagi, masih siap ya? Ayat 10. 2 ya. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglai. Daerah itu menjadi penjemputan pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil darah. Ada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Bayangkan coba hidup kita. Bayangkan hidup kita seperti itu. Pohon yang berbuah terus menerus, buahnya jadi makanan, daunnya jadi obat. Itulah sebabnya gereja akan menjadi penyembuh bagi bangsa. Engkau akan menjadi penyembuh bagi banyak orang. Karena buahmu itu makanan, daunnya menjadi obat. Dan tidak pernah berhenti berbuah. Terjadilah pada kita hari ini. Haleluya. Saudara diberkati, sudah percaya ini? Apakah saya bagi dari luar? Tidak, dari kitab suci, Alkitab kita sama. Supaya kita tahu inilah firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Saya berdoa, saya ingin memberkati kita lagi, supaya kita bisa memahami firman ini, hidup dalam roh, dan membiarkan pekerjaan Roh Kudus bekerja terus menerus dari dalam hati kita. Angkat tangan kita ke surga. Sebelum saya memberkati, berdoa untuk kita, mari kita berdoa dulu dalam roh 1-2 menit dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Pada hitungan yang ketiga, serempak kita berdoa dari dalam hati dengan bahasa-bahasa roh, doa-doa yang kita panjatkan. 1, 2, 3, berdoa dalam roh. Syaka maburu kabahadiri ini. Hari maburu kabahadiri yang Mari saudara semuanya, mari Bapak Ibu, ini saatnya mengekspresikan iman, mengekspresikan keyakinan, mengekspresikannya lewat doa kita, lewat bahasa roh kita. Mari dengan agresif, dengan meledak, dengan sungguh-sungguh demi nama Yesus. Mari berdoa, mari berdoa, mari berdoa. Yes, lebih lagi, saya mau lebih lagi. Saya mau lebih lagi. Oh Tuhan mau kita lebih lagi. Lebih
kita, angkat tanganmu. Sebab aku ingin berdoa bagimu sekarang. Aku ingin mengimpar bagimu sekarang. Aku ingin berdoa memberkatimu sekarang. Semua mari angkat tanganmu demi nama Yesus. Ya Allahku, Bapakku yang ajaib, Bapa kami semua. Aku mengangkat tanganku di hadapanmu, mengimpar dimensi ini bagi umatmu, supaya sejak hari ini dan seterusnya mata air di hati mereka, mata air di hati mereka, mata air di hati mereka, terus menerus memancar, mengalir, memancar, menjadi sinar ya Tuhan, menjadi sinar ya Tuhan, sehingga kemanapun kami pergi, di sana ada kehidupan, di sana ada berkat yang berlimpah. Demi nama Yesus, terimalah, demi nama Yesus. Haleluya. Diberkatilah engkau hai umatnya. Engkau dipanggilnya oleh kasih karunia-Nya. Engkau berharga di matanya. Engkau milik kepunyaannya. Engkau harta kesayangannya. Demi nama Yesus, Dia memberimu sungai di hatimu, supaya oleh itu kemanapun engkau pergi, di sana ada kehidupan, kesembuhan, dan berkah yang berkelimpahan. Engkau akan terus berbuah, buahmu menjadi makanan, daunnya menjadi buah. Sekarang saatnya untuk pergi ke kotamu, pergi ke domainmu, ke tempat kerjamu, ke keluargamu, ke pelayananmu. Sekarang waktunya, sekarang waktunya, sekarang waktunya. Biarlah olehmu banyak orang diberkati, disembuhkan, dipulihkan hidupnya. Demi nama Yesus. Mari angkat tanganmu. Saya memiliki dorongan untuk berdoa supaya kita memiliki kasih karunia untuk menyembuhkan yang sakit, menyembuhkan. Mari angkat tanganmu. Sebelum saya berdoa untuk itu, berdoa dulu dalam bahasa roh. Kalau kau rindu kasih karunia ini, kalau kau rindu karunia mujizat menyembuhkan, ada di tanganmu, ada di mulutmu. Mari berdoa dulu dalam roh 1-2 menit sebelum dimensi ini dibuka atas hidupmu. Gosong tak mahale kababandu dalam bahaya. Mari semua kita di ruangan ini demi nama Yesus. Yes, teruskan. Oh, haleluya. Ada dorongan Roh Kudus untuk melepaskan karunia menyembuhkan, karunia melakukan mujizat kesembuhan. Turun di gereja ini, turun di umat, di ruangan ini demi nama Yesus. Berdoa terus dulu, berdoa terus. Berdoa terus. Berdoa terus. Berdoa terus. Yes, yes. Yes, teruskan sebentar lagi. Demi nama Yesus, demi nama Yesus.
Haleluya. Nah, sekarang dengarkan demi nama Yesus. Aku mengimpah, aku berdoa supaya Roh Kudus membuka kasih karunia dan karunia kesembuhan padamu. Sehingga kemanapun kau pergi berdoa, menumpahkan tangan, menyatakan sembuh pada yang sakit, terjadilah itu dalam diri. Terjadi melalui pelayanan, terjadi melalui pekerjaan, terjadi melalui doa-doamu, terjadi melalui nubuatanmu. Sekarang terimalah, sekarang terimalah, sekarang demi nama Yesus. Roh Kudus, Roh yang ajaib, lakukan pekerjaanmu atas umatmu demi nama Yesus. Sekarang terimalah, sekarang terimalah demi nama Yesus. Pada saat kau menumpahkan tangan berdoa bagi yang sakit, pada saat kau berdoa berdoa di yang sakit, kuasa kesembuhan, mujizat kesembuhan akan menyertai. Mulai hari ini, kalau kau percaya katakan amin. Sungguh percaya katakan amin. Kalau betul-betul yakin katakan amin. Bisa lebih kuat lagi amin. Katakan aku menerima. Aku percaya. Katakan amin, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat dia. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami. Kami penuh berlimpah. Karena Engkau Bapa yang murah hati. Kami puji dan kami sembah Kau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita yang percaya dan diberkati sama-sama berkata amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Dengar, lihat, perhatikan akan membuat hati kita menjadi tanah yang subur. Oleh karena firman itu benih akan tertanam. Ketika firman tertanam, ada roh Allah bekerja, maka terjadi mujizat, terjadi terobosan. Haleluya. Ketika firman melimpah, terus bekerja hebat, sehingga dari kita akan mengalir, memancar aliran itu sampai menjadi sungai yang akan membawa banyak hal. Kita sudah belajar tadi apa sungai itu. Kita sudah belajar baik Allah mengalirkan air itu tadi. Setiap buah kemana air itu akan menghasilkan sesuatu dampak, dan buah kita akan kesembuhan, ya, kehidupan dan kesembuhan. Haleluya. Percaya kita tadi sudah menerima karunia itu. Bahkan secara khusus tadi disebut karunia kesembuhan. Haleluya. Sehingga gereja menjadi pusat kesembuhan, bukan dukun, bukan rumah sakit, walaupun tidak salah. Para dokter mereka terbatas, mereka pun bisa sakit. Tapi kita akan mengalirkan air itu. Ketika air itu menyentuh, maka ada kehidupan, ada kesembuhan. Dikerjakan oleh kasih karunia. Dimanapun kita ada, jadi pelayan, jadi pebisnis, apapun itu, kita membawa mata air hidup itu. Haleluya. Amin. Usahakan jangan terlambat, karena kerinduanmu menentukan porsi yang akan terima. Kesiapan rohmu. Usahakan, tadi kita sudah belajar, tubuh kita juga mempengaruhi. Anda tidak akan bisa bersemangat berkobar di dalam bahasa roh kalau saudara diinfus, karena saudara lagi pening dan sebagainya. Maka
tujuannya kita rawat tubuh supaya jangan menghalangi dia. Ya. Jangan biarkan tubuhmu lemah, Yes. rawat, lalu biarkan Roh Kudus menjamah tubuhmu segar kuat. Amin. Haleluya. Haleluya. Semakin hari makin kuat. Yes. Oleh pengaruh Roh yang di dalam. Yes. Abraham bisa tua, Sarah bisa tua, terbatas mandul. Ketika firman datang, Yes. kerja, dia diberi kekuatan Amin. melalui iman, melalui firman, sehingga usia di 90 tahun pun masih bisa mengandung dan melahirkan anak. Ya, terpuji Tuhan. Yang ada mustahil Amin. bagi orang percaya. Amin. Maka supaya percaya, terimalah firman. Amin. Firman itu akan dikerjakan Roh Kudus. Ya. Dan ketika itu terjadi, maka kita mengalami mujizat. Amin. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.